Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sahur bareng Magnet Rezeki spesial Ramadan. Insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini, sahur kali ini yang membersamai nanti di materi untuk sahur hari ini. Bismillah, langsung aja nih kita ngobrol bareng sama Bu Yuni. Bu Yuni boleh saling sapa-sapa dulu nih bareng sama teman-teman yang sahur kali ini gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya, sahur yang ini sudah hari yang keberapa ya. Jadi memang sahur itu waktu yang dibilang itu waktu yang ada momennya lah gitu ya. Dia juga waktu yang mustajab gitu ya, dan bisa ya gitu. Jadi makanya kalau sahur jangan kemudian sambil nyimak yang bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu ya. Biasanya gitu nih. Biasa gitu. Jadi kita ambil manfaatnya lah waktu pas sahur gitu ya. Seperti itu. Masya Allah, berkah banget nih ada acara sahur bareng MN. Iya bener. Jadi selain sahur juga kita bisa nambah-nambah wawasan lagi ya Bun ya. Iya, betul, jadi betul. kan ada beberapa yang sekiranya bisa kita ambil juga yang jadi bisa pelajaran juga untuk kita wawasan baru nih. Berhubung dengan yang sekarang ini mau kita bahas nih, saya juga pasti akan dapat insight baru nih dari Bu Yuni. Nah sekarang ini kita mau ngebahas apa nih Bu Yuni? Apa ya? Disuruhnya apa nih? Dimintanya apa nih temanya nih? Lebih dari panitia nih? Kepada tema menjadi wanita terbaik. Wah, wanita terbaik, insya Allah mah Allah juga doain semuanya Bu Yuni juga jadi wanita terbaik gitu ya. Saya tuh sebenarnya waktu diminta ya untuk tema ini, saya bilang aduh kenapa temanya itu ya? Saya bilang gitu, jangan tema itu deh gitu kan, karena saya nggak mau jadi kaburomaktan gitu ya. Jadi kaburomaktan itu kan ketika kita menyampaikan tapi kita ternyata belum melakukan itu gitu kan. Jadi kan kalau ayat Al-Qur'an itu kaburomaktan indallah antaqulu ma la taf'alun gitu ya. Jadi sesungguhnya murka Allah itu sangat besar bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia tidak melakukan apa yang dia katakan gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi ketika dikasih tema tentang ini gitu kan, tentang wanita terbaik, waduh gitu kok kayaknya nggak ringan nih gitu temanya gitu kan. Tapi ya sudahlah, Bismillah lah gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan nanti obrolan-obrolan kita bermanfaat ya. Jadi bukan berarti juga gitu ketika saya bicara ini tuh memang wah udah jadi wanita yang terbaik, enggak gitu. Saya cuma mengambil dari ilmu yang mungkin ada yang sudah saya dapatkan gitu kan, dan kemudian kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu semua gitu. Seperti itu. Sama-sama sharing lah gitu ya. Sharing. Jadi sebetulnya tuh sebelum kita di zaman Rasulullah pun juga pasti kan ada ya Bun ya, yang sekiranya memang mereka-mereka itu adalah wanita-wanita yang solihah gitu ya. Nah insya Allah nanti kita akan bahas semuanya bareng Bu Yuni di sini. Boleh Bun, mungkin prolognya sedikit tentang wanita yang solih itu seperti apa? Wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik itu seperti apa? Jadi ya memang gini. Mungkin ya kalau kita lihat gitu kan, kenapa sih kok kita ingin menjadi wanita yang terbaik gitu ya. Kenapa? Karena ya kita ini hidup di dunia tidak hanya sekedar saya mau jadi ya udah saya hidup, saya belajar gitu kan, saya bekerja, saya jadi seorang istri, saya jadi seorang ibu, tapi kita tidak punya visi gitu ya. Kita tidak punya visi ke depan, oh saya nih mau jadi apa gitu. Bukan cuma sekedar visi, mungkin impian-impian yang oh saya mau jadi dokter atau mau jadi apa, enggak cuma sekedar itu, tapi bagaimana kita melampaui visi itu melebihi kehidupan dunia kita gitu. Nah kalau Rasulullah SAW sendiri kan mengatakan ya bahwa sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia adalah wanita yang salihah gitu. Nah jadi Rasulullah tuh udah kasih gitu visi itu buat para wanita.
gitu. Jadi kalau misalkan kalian, kenapa sih wanita kok dibilangnya perhiasan ya? Gitu, karena memang ya wanita tuh begitu, ininya ya, karakteristiknya tuh begitu gitu. Wanita itu menjadi perhiasan karena dia indah gitu ya, seperti itu. Nah kata Rasulullah, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang salihah. Nah itulah wanita yang terbaik. Ya jadi wanita yang terbaik itu ya adalah wanita yang salihah. Masya Allah gitu. Gitu tuh Mbak Nisa. Oke deh. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang salihah. wanita yang solihah. Nah, ngobrolin tentang wanita solihah nih Bun, pasti kan ada karakter-karakter yang zamannya Rasulullah dulu itu kita sudah sempat baca, mungkin juga sempat tahu gitu kan, tapi kita akan ngobrolin lagi nih. Nah, kalau menurut Bunda Yuni, siapa kisah teladan wanita terbaik yang favorit Bunda Yuni nih? Dan kemudian apa khasnya untuk wanita solihah itu? Iya. Jadi sebetulnya ada juga ya dari hadis yang Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan tentang 4 wanita utama gitu. Jadi ada 4 wanita utama di dalam Islam gitu ya. Jadi kan sebenarnya kayak kalau kita lihat dari kisah sirah Rasulullah itu semua sahabiah itu memiliki teladan-teladan yang luar biasa. Semuanya. Ya, seluruh istri-istri Rasulullah gitu kan, kemudian sahabiah kalau kita pelajari satu persatu mereka punya punya yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita belajar dari sirah ya, kita belajar dari sirah sejarah, baik itu sejarah Rasulullah SAW maupun sebelumnya. Nah Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa ada 4 wanita utama di dalam Islam. Ya, ada 4 wanita utama dalam Islam. Siapa saja? Ya, walaupun nih selain dari 4 wanita utama ini juga para sahabiah, istri-istri Rasulullah itu memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka punya kalau dikupas gitu ya, kebetulan karena saya tuh suka sirah. Gitu. Saya tuh suka sirah, saya tuh suka sejarah gitu ya, suka sejarah Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita pelajari satu persatu gitu kan, itu sahabiah itu dahsyat luar biasa. Gitu. Nah, tapi mungkin untuk yang cepatnya lah gitu ya, yang singkatnya itu kita pelajari dari 4 wanita utama ini. Ya, yang pertama kali disebutkan sebagai wanita utama ya, wanita utama di dalam Islam itu adalah Maryam. Maryam binti Imran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Fir'aun ada banyak ya, tapi yang terkenal itu Fir'aun yang zamannya Nabi Musa. Gitu. Kemudian yang ketiga Fatimah binti Rasulullah, dan yang keempat adalah Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar gitu kan, oh saya ingin nih jadi wanita yang seperti katanya Rasulullah, jadi perhiasan terbaik yang ada di dunia. Terus apa nih yang harus saya lakukan? Gitu ya. Maka kita bisa melihat dari karakteristik keempat wanita utama ini. Berarti ada karakteristik masing-masing gitu ya Bun ya? Ada karakteristik masing-masing dari keempat wanita ini gitu. Jadi misalnya nih gitu ya, misalnya kalau saya mau jadi wanita utama, yang pertama kita harus punya sifat-sifat, atau mungkin bukan mungkin kalaupun belum punya sifat seperti itu, tapi kita berusaha untuk seperti itu. Mau gitu belajar ya. lah ya. Mau belajar, mau menuju ke sana, gitu ya. Jadi tidak sekedar ya udah pokoknya saya gini aja apa adanya, gitu ya. Sesuai dengan saya mau, gitu kan gitu ya. Gitu. Saya nggak mau diatur-atur gitu. Ya padahal yang namanya kehidupan di dunia ini ya kenapa kemudian akhirnya kita ibaratnya bisa hidup, terus kemudian bisa menuju ke sesuatu itu ya harus ada aturannya gitu. Ya, nah kalau kita lihat nih misalnya, kalau saya mau jadi wanita yang terbaik, gitu kan, maka saya mesti meneladani sifatnya siapa, gitu. Yang pertama adalah sifatnya Maryam binti Imran, gitu ya. Jadi Maryam binti Imran ini adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari sejarah, nah ternyata Maryam binti Imran ini beliau punya ibu yang namanya Hannah. Nah, ibunya tuh Hannah. Jadi
Ibu Hannah ini beliau itu sudah dalam kondisi tua tapi belum punya anak. Nah, kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin sekali punya anak gitu. Saya ingin sekali punya anak gitu kan. Nah, terus kemudian nanti kalau anak saya lahir, anak ini akan saya berikan ke Baitul Maqdis gitu ya, ke Al-Aqsa gitu kan, ke Baitul Maqdis. Saya ingin supaya dia melayani engkau ya Allah gitu. Terus kemudian kata suaminya, loh emangnya kamu tahu anakmu itu laki-laki? Gitu ya kan? Kok kamu udah bilang bahwa anaknya akan ditaruh ke Baitul Maqdis gitu. Oh iya, saya nggak minta itu gitu kan, gitu. Saya nggak minta itu gitu. Terus kemudian dia mau berdoa lagi nih. Kata suaminya, sudah nggak usah berdoa lagi. Dah kalau misalnya emang Allah sudah kabulkan, ya kamu punya anak gitu kan, ya sudah, itu nazarnya gitu. Jadi memang kenapa ketika Maryam lahir, ya ketika Maryam lahir, kemudian lahirnya perempuan, gitu kan, maka nazarnya ibunya, gitu kan, ibunya Bunda Maryam ini itu memang meletakkan Maryam ini di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ibaratnya tuh kayak pesantren, gitu kan, itu kayak pesantren yang banyak sekali santri laki-lakinya, dan santri perempuannya cuma satu. Masya Allah. Gitu, yaitu Maryam binti Imran. Dan memang dijaganya, dan itu banyak tuh, jadi yang memperebutkan Maryam, untuk ya udah dijaga sama saya aja gitu ya. Akhirnya tapi yang menjaga Maryam adalah pamannya, yaitu Zakaria. Nah, kemudian kalau kita baca ya, ada dua surat yang membahas tentang Maryam ini ya, yaitu di surat Ali Imran sama di surat Maryam. Itu bisa kegambar gitu ya, betapa Maryam menjauhkan dirinya dari semua orang gitu. Jadi itu diibaratkan ya, kalau saya baca itu, dia Maryam itu dia punya hijabnya tuh sampai 7 lapis gitu. Jadi banyak sekali hijabnya. Untuk menuju ke Maryam itu banyak hijabnya gitu. Ya, jadi dia sangat menjaga dirinya. Nah, jadi dia sangat menjaga diri, kemudian dia taat ibadah kepada Allah. Gitu. Jadi itulah ciri khas Maryam. Maka kalau misalkan kita nih mau jadi wanita yang terbaik, gitu ya, wanita yang terbaik, gimana caranya? Maka teladani Maryam, gitu ya, teladani Maryam binti Imran, gitu. Bagaimana dia menjaga dirinya supaya dia tidak dia tidak, kalau Maryam tidak tersentuh, tidak terlihat gitu ya. Bahkan kalau kata dia sama sekali tidak ada yang pernah melihat dia, gitu kan, menyentuh dia gitu ya, seperti itu. Dan harusnya begitulah wanita muslimah, gitu. Jadi wanita muslimah itu ya harus menjaga diri, pandai-pandai menjaga diri, gitu ya, harus menjaga dirinya. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Bunda Maryam itu taat kepada Allah tadi ya Bun ya, menjaga diri. Iya. Dia terutama itu di bagian menjaga dirinya, gitu, yang utama bangetnya itu ya, gitu. Jadi paling enggak nih, kalau misalkan mau menjadi wanita terbaik, harus bisa saling menjaga diri gitu ya, menjaga diri masing-masing. Memang kalau misalkan di zaman sekarang, era sekarang itu kan memang untuk itu tuh agak nggak mudah mungkin ya Bun ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan itu memang harus benar-benar kita yang memprotek itu ya, gitu. Harus ada niatan yang kuat, gitu, dari dalam diri kita, gitu kan. Karena ya kondisinya saat ini ya, ada yang bekerja mungkin, gitu kan, yang biasa ya pinter-pinternya kita untuk menjaga diri masing-masing di lingkungan kerja maupun di lingkungan manapun sebetulnya ya. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang pertama, menjaga Jadi kalau diri. kita lihat dari Ibunda Maryam, ciri yang pertamanya adalah dia menjaga dirinya. Ya, dia menjaga dirinya dengan baik gitu. Karena sebetulnya kalau misalnya nih ya, kalau saat ini kan kita dalam kondisi memang campur, ya kan, gitu. Ya campur, mungkin bekerja pun campur, gitu ya. Mungkin kita juga banyak ikhtilat, gitu ya, seperti itu di luaran. Nah, tapi bagaimana kita menjaga diri itu akan menentukan bagaimana sikap orang lain kepada kita. Betul banget. Gitu. Jadi kalau kitanya tidak menjaga, biasanya ya misalnya perempuan-perempuan yang mungkin tidak menjaga dirinya,
maka ya laki-laki atau orang lain yang melihat juga dan mereka akan bersikap seperti kita menghargai diri kita gitu. Betul. Jadi kalau kita menjaga diri kita ya orang lain juga akan bersikap menjaga gitu sama kita. Gitu. Nah, kalau di Magnet Rezeki mungkin cermin ajaib kali ya Bun ya? Ya cermin ajaib ya. Iya betul. Jadi apa yang kita jaga gitu kan, apa yang sekiranya kita lakukan nih pasti nanti juga akan cermin juga ke orang lain gitu kan. Jadi apa yang terjadi gitu ya terhadap diri kita, kita harus melihat bahwa itu cermin gitu kan, seperti itu. Gitu. Oke deh, berarti udah dapet nih yang pertama menjaga diri gitu betul. ya. Kemudian tadi kan sudah disampaikan ada 4 nama nih Bun. Nah tadi ada Bunda Maryam, terus yang kedua? Nah yang kedua saya ambil Fatimah ya. Nah jadi Fatimah binti Rasulullah gitu. Jadi Fatimah binti Rasulullah ini dia merupakan penghulu wanita di surga. Masya Allah. Nah, jadi penghulunya kita nanti di surga itu adalah Ibunda Fatimah binti Rasulullah SAW ya. Jadi apa nih yang bisa kita ambil? Wah banyak banget pastinya ya. Banyak sekali kan. Idola nih. Betul gitu kan. Tapi jadi beliau itu memang terkenal dengan rupanya yang rupawan karena yang paling mirip Rasulullah gitu kan itu adalah Fatimah ya. Kemudian paling disayang sama Rasulullah gitu ya. Seperti itu dan beliau ini punya sifat yang lembut gitu. Jadi hatinya tuh lembut gitu kan, penyayang, sabar gitu ya, seperti itu. Contoh kisah yang menggambarkan betapa Fatimah itu punya hati yang sangat lembut ketika waktu itu ya. Jadi Fatimah ini dia itu lahir 5 tahun sebelum kerasulan Nabi gitu. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi gitu ya, itu 5 tahun sebelumnya. Maka beliau pada saat usia 5 tahunan gitu ya sudah melihat bagaimana ayahnya itu dihina-hina sama orang-orang Quraisy gitu ya. Kemudian ya dibuat luka-luka gitu, seperti itu gitu ya. Nah, pada saat itu pernah kan ketika Rasulullah itu sedang sholat di sekitar Ka'bah gitu ya, di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah itu ketika Rasulullah sujud itu diletakkan kotoran unta gitu. Jadi diletakkan kotoran unta yang sangat banyak sampai Rasulullah tuh nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun dari sujudnya. Bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan itu betapa banyaknya si kotoran unta itu gitu ya, yang ada di tengkuknya Rasulullah itu gitu kan. Itu orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain tuh nggak berani berbuat sesuatu gitu. Sampai kemudian datanglah Fatimah, ya datanglah Fatimah. Kemudian Fatimah itu membersihkan kotoran-kotoran itu ya, kotoran-kotoran unta itu dibersihkan sambil menangis ya, dan kemudian dan dia sedih sekali melihat ayahnya itu diperlakukan seperti itu gitu ya oleh orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Makanya Rasulullah itu mengatakan pada Fatimah ini Ummu Abiha gitu. Jadi dia itu ibunya ayahnya. Nah gitu. Jadi Fatimah itu dia punya gelar Ummu Abiha gitu ya. Dia itu ibunya ayahnya, saking karena dia itu ditinggal sama ibunya gitu kan, ditinggal sama ibunya tapi sangat bisa menjaga gitu, bahkan menjaga ayahnya gitu. Jadi makanya Rasul tuh sangat sayang kan sama Fatimah gitu. Sampai, nah itu yang pertama tuh. Jadi beliau tuh punya yang lembut sekali gitu ya. jadi sedih soalnya kalau inget gitu. Kalau baca surah tuh kayak gitu tuh, gitu kan. Baca surah tuh kebawa gitu. Bisa ke flashback gitu. Nah, Fatimah binti Rasulullah ini kalau kita lihat apalagi nih yang bisa mungkin gitu kan bisa kita ambil gitu. Ya, jadi dia sifatnya sayang sama ayahnya. Kemudian dia lembut sekali ya. Nah, kemudian ketika dia menikah pun, dia menikah itu dengan Ali ya. Dia menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Sebelumnya Fatimah itu pernah dilamar oleh Abu Bakar, pernah dilamar oleh Umar, gitu ya. Pernah dilamar oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar
mengajukan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah diam aja gitu kan. Kemudian Umar juga mengajukan gitu ya, Rasulullah diam aja gitu. Utsman juga sama gitu kan, seperti itu. Nah kemudian waktu itu ditanya gitu kan ke Ali gitu, wahai Ali, kenapa engkau tidak melamar Fatimah gitu ya. Waktu itu Ali bilang, aduh saya itu kalau mau ngelamar Fatimah tuh minder gitu. Iya. Gitu ya, kalau kata Ali itu gitu, saya mau ngelamar Fatimah, saya sebenarnya pengen melamar Fatimah tapi saya minder gitu. Karena saya tuh nggak punya apa-apa. Gitu. Ya kalau kita bandingin sama Umar, sama Utsman, sama Abu Bakar, mereka semua pedagang gitu ya, saudagar semua, konglomerat semua. Gitu ya. Sementara Ali bin Abi Thalib adalah salah satu-satunya. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 orang itu konglomerat, 1 orang itu tidak kaya. Tidak kaya. Ya. Jadi 1 orang itu yang tidak kaya. Siapa itu? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Gitu. Jadi makanya ketika Ali dibilang gitu ya, wahai Ali, kenapa kamu tidak melamar Fatimah? Gitu. Abu Bakar sudah melamar, Rasulullah diam. Umar sudah melamar, Rasulullah diam. Gitu kan. Utsman juga begitu. Gitu. Kayaknya Rasul tuh pengennya kamu deh yang melamar gitu, ya kan? Terus akhirnya memberanikan diri lah gitu. Ali ini memberanikan diri gitu kan, melamar Fatimah dan ternyata diterima. Langsung diterima gitu ya. Rasul terima. Kenapa gitu? Karena Rasul tahu sebenarnya Fatimah dan Ali ini sebenarnya sudah saling jatuh cinta. Sebenarnya gitu. Kisahnya begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat nih misalnya kalau kita lihat misalnya cara kita memilih suami. Nah, ya kan gitu. Fatimah tidak hanya melihat dari sisi harta. Betul. Ya, kan nih para gadis-gadis nih mungkin ada yang menyimak, ada yang masih gadis ya atau yang belum menikah gitu. Betul. Jadi ketika saya mau menikah, milihnya berdasarkan apa ya gitu. Kan kadang-kadang ada juga ya Bun ya kriterianya yang harus kita pilih tuh kayak apa juga gitu kan. Satu karena agamanya, Betul. kemudian dari hartanya, dari keturunannya, ya kan, sama dari mungkin dari rupanya, ya dari wajahnya. Nah, coba kalau sekarang ini kan kita ngomongin wanita ya, gitu kan. Ini kalau para gadis-gadis nih, para wanita-wanita kalau milih suami berdasarkan apanya? Biasanya Berdasarkan apanya nih Mbak Nisa? Biasanya pasti dilihat dulu ya rupanya gimana gitu kan, baik apa enggaknya gitu kan, solih apa enggaknya kayak gitu. Biasanya yang pertama yang mana yang pertama? Rupawannya dulu. Gitu. Tapi ada juga sih yang memang memikirkan jangka panjang banget gitu ya, dari segi kemampuannya, hartanya segala macam gitu ya. Tadi yang Bunda Yuni juga sampaikan juga ada beberapa kriteria itu gitu kan ya. Dan pastinya akan ada penyempurna itu gitu sebetulnya ya Bun ya. Iya. Gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari keempat kriteria tadi gitu ya, saya mau pilih suami seperti apa? Justru yang penyempurna. Penyempurna itu adalah 3 ini. Wajah, harta, sama keturunan. Ini penyempurna. Yang utama itu justru yang pertama, yaitu dari agamanya. Nah, itu yang utamanya. Gitu. Karena jadi berarti gini, ini jadi ngomongin itu nggak apa ya gitu kan. Karena kalau misalnya nih ganteng, kaya, tapi kemudian dia nggak suka sama kita, gitu ya kan. Jadi coba kalau misalkan dia agamanya baik, kalau disebutkan bahwa kalau dia agamanya baik, kalau dia tidak suka sama kita, dia tetap akan menghormati kita. Jadi dia tidak akan menelantarkan kita. Kalau agamanya baik. Kalau dia agamanya baik dan dia sayang sama kita, maka dia akan sangat sayang sama kita. Betul. Gitu, seperti itu. Nah, jadi ketika Fatimah memilih Ali, gitu kan, Fatimah nggak melihat harta tuh, gitu ya, nggak melihat hartanya, melihat gitu kan, iya, gitu lihat, Rasulullah akhirnya Fatimah kemudian menikah dengan Ali kan, dan menikahnya pun cuma dengan maharnya itu adalah apa? Tahu nggak Mbak Nisa? Maharnya apa Mbak Nisa? Cincin besi. Bukan. Maharnya itu adalah baju perangnya Ali. Gitu. Jadi Ali bilang saya tuh nggak punya harta, gitu kan, cuma punya harta baju perang. Itu yang jadikan mahar. Masya Allah. Nah, Masya Allah ya. Rasulullah juga nggak milih tuh. Bayangin loh, anaknya presiden. Ya, kan? Banyak dia kan, nyenengin juga anaknya kan. Presiden, cantik lagi gitu kan. Pasti dikawinin sama yang konglomerat pun bisa gitu kan. Tapi Rasulullah tidak memilih itu. Gitu. Melihat
lihat agamanya. Ya, seperti itu. Berarti istilahnya kita itu paling belajarnya untuk melihat hati ya, melihat dari segi hati. Jadi bukan secara zohirnya aja gitu ya. Terus kalau misalkan memang dia agama itu memang jadi penentu gitu. Jadi kalau misalkan tadi Bunda Yuni bilang kalau misalkan memang dia berjodoh, awalnya memang tidak suka, yang penting agamanya, dia akan menjaga. Iya, dia tetap akan menjaga kita. Gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang sekiranya mungkin sekarang ada di posisi di mana lagi dekat sama seseorang gitu kan, tapi lebih baik itu tanyakan agamanya dulu memang. Gitu. Jadi tanyakan agamanya dulu dan juga orang tuanya. Kalau misalkan kedua ini kunci itu sudah baik, ya insya Allah minta sama Allah gitu aja. Gitu. Iya. Gitu sih. Ya, gitu, jadi kalau dari Fatimah itu tadi ya, sabarnya, sabar ya, lembutnya, hatinya tuh lembut sekali gitu ya. Dan beliau itu sangat nurut gitu, sangat nurut sama ayahnya, sama suaminya gitu. Jadi pernah waktu itu Fatimah itu meminta jadi Ali itu bilang gini sama Fatimah, ya Fatimah, mintalah budak gitu buat membantu engkau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena kan tangannya tuh sampai kapalan gitu ya, menggiling gandum. Kalau dulu kan makannya tuh roti ya, jadi gandumnya digiling sendiri gitu kan sampai kapalan gitu ya, seperti itu. Kemudian Fatimah ini datang ke Rasulullah, nggak enak gitu rasanya gitu ya, meminta tuh nggak enak gitu ya. Terus kemudian ketika minta pun kata Rasulullah gitu, Rasulullah tuh nggak kasih. Nah, di situ tuh saya Rasulullah tuh nggak kasih. Kemudian yang Rasulullah berikan adalah maukah engkau aku berikan sebuah amalan yang akan melebihi itu semua. Gitu ya. Jadi dengan berzikir subhanallah 33 kali ya, alhamdulillah 33 kali gitu ya. Masya Allah, itu akan menyegarkan gitu kan, itu akan memberikan kita tuh jadi lebih segar kata Rasulullah, seperti itu gitu kan. Nah itu Masya Allah tuh gitu kan. Jadi ya emang itu yang kalau kita ambil dari Fatimah. Kemudian yang berikutnya adalah dari Asiyah yang ketiga. Nah yang ketiga tuh dari Asiyah. Jadi kalau dari Asiyah apa nih ya yang mungkin bisa kita ambil ya dari Asiyah. Jadi Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun. Ya mungkin ya kan banyak ya, saya nggak bilang gini juga ya, wah nggak apa-apa laki-laki kayak gini, enggak. Misalnya nih, gimana kalau laki-lakinya kejam atau nggak mau nafkahin atau apa gitu kan, masa istri mesti tetap nurut misalnya gitu ya, seperti itu. Pertama, mungkin yang harus kita pahami di dalam diri kita adalah bahwa masing-masing kita akan dimintakan pertanggungjawabannya atas kewajiban kita masing-masing. Artinya istri akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kewajibannya sebagai seorang istri, suami akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kewajibannya sebagai seorang suami. Gitu. Artinya, misalkan nih, kalau suami gitu kan, kemudian dia tidak memberi nafkah, ya dia tidak memperlakukan istrinya dengan baik, Allah yang akan memberikan hukumannya, gitu ya. Dia yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kalau di dalam Islam ini kan kita fokusnya itu bukan ke orang lain kan, sama di mana rezeki juga sama ya, di mana rezeki juga sama. Ketika misalkan kita dapetin ilmu, bukan, tuh kan harusnya suami saya begini nih gitu. Bukan menunjuk bukan orang menunjuk, lain, gitu tapi ya. menunjuk diri sendiri dulu nih gitu kan. Betul. Nah, jadi ketika kita nih melihat, kita lihatnya pada diri kita gitu ya. Nah, kita lihat nih Asiyah. Asiyah binti Muzahim ini, dia itu adalah ibu angkatnya Nabi Musa. Ada yang tahu nggak kalau Nabi Musa itu adalah anaknya Fir'aun? Oke. Iya, Nabi Musa itu adalah anaknya Fir'aun, tapi anak angkat, anak angkat, ya kan? Ya, tahulah ceritanya ya, yang Asiyah mengambil Nabi Musa dari sungai, kemudian minta sama Fir'aun gitu ya, untuk supaya diadopsi gitu ya, diangkat sebagai anak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi Asiyah ini ya, dia apa sih yang bisa kita teladani dari Asiyah? Dia bersabar memiliki suami yang zalim seperti Fir'aun.
Kebayang nggak sih punya suami kayak Fir'aun gitu? Aduh kayaknya udah mau berhenti aja saya mah gitu ya. Jangan dibayangkan tapi kalau kata Pak Nasi. Jangan dibayangkan kalau kata Pak Nasi ya. Jadi pikirannya tetap kejaga ya Allah, meskipun nih kenyataannya mungkin gitu ya di luar sana mungkin ada yang seperti itu gitu kan. Kalau Panas bilang itu tetap positif tinggi. Iya, betul. Ya, jadi bayangkan, maksudnya ini Asia itu suaminya tuh Fir'aun. Udah manusia paling kejam, manusia paling zolim, mengaku sebagai Tuhan. Wow, udah luar biasa kan? Tapi Asia ini dia tetap berpegang teguh kepada Islam. Jadi hatinya itu tetap bersih, ya hatinya itu tetap bersih, hatinya itu tetap fitrah, gitu ya. Sehingga ketika Nabi Musa datang dan kemudian menyampaikan ajaran Islam, langsung beriman kan dia, gitu. Jadi dia langsung beriman. Kemudian ketika dia beriman kan disiksa tuh sama Fir'aun, ya kan? Disiksa sama Fir'aun, disalib, kemudian ditelentangkan gitu ya di atas panas matahari yang luar biasa gitu. Tapi Asia ini kan dia tetap teguh gitu, memegang Islamnya, memegang akidahnya sampai ajal gitu ya. Sampai kemudian dia minta sama Allah kan, ya Allah tolonglah berikan kepadaku rumah di surga gitu. Asia tuh minta kayak gitu kan. Kemudian ketika Asia tuh lagi terlentang kayak gitu tuh Allah tampakkan gitu ya, Allah tampakkan itu rumah. Jadi kata Allah, inilah rumahmu di surga nanti gitu ya. Jadi kalau kita misalnya nih ya Allah karuniakan misalnya gitu ya, Allah tuh memberikan pada kita suami yang mungkin ya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, entah apapun ininya ya, entah mungkin akhlaknya, atau mungkin dari sisi penghasilannya, segi finansial, atau dari sisi macam-macamnya misalnya gitu kan. Maka bersabarlah, bersabar karena toh kita tidak seperti Asia. Iya. Gitu ya, kita tidak seperti Asia, ujiannya itu tidak seperti Asia gitu. Bersabar dan terus berpegang teguh sama Islam ya. Dan doakan suami. Nah, karena doa istri itu makbul insya Allah. Betul. Gitu. Seperti itu. Gitu Mbak Nisa. Berarti kalau misalkan dari Bunda Asia ya, itu lebih kepada bersabar dalam setiap ujian mungkin ya Bun ya. Jadi kalau misalkan dengan keadaan yang sekarang ini, apapun ujiannya itu tetap harus disabar gitu kan, sabar, ikhlas. Kalau Fatimah tadi diberikan ujian dari sisi tidak kaya, ya, tidak kaya sehingga sering sama seperti Rasulullah sering tidur dalam kondisi lapar, gitu ya. Nah, tapi beliau bersabar, gitu kan. Nah, lebih lembut kalau Fatimah gitu kan. Kalau Bunda Aisyah lebih dia Bunda Aisyah kita ambilnya dari sisi yang dia bersabar terhadap menghadapi suami yang seperti itu. Gitu. Siap. Berarti memang udah 3 nih berarti tokohnya gitu ya. Antara lain nih Bunda Maryam tadi yang dia memang menjaga diri gitu ya. Pinter-pinter lah kita untuk menjaga diri di era yang sekarang ini. Kemudian ada Bunda Fatimah, beliau yang lemah lembut. Kemudian dia juga dalam setiap perjalanannya pun juga yang selalu bersama Rasulullah juga, seperti itu ya. Jadi dalam kondisi apapun beliau pun juga ada sabar juga kan, dan juga sama dengan Bunda Asia yang meskipun suaminya seperti apapun itu gitu ya, kalau misalkan dibandingin suami kita mah mungkin udah nggak ada papanya Bun gitu. Jadi masih bersabar-sabar gitu ya. Kalau misalkan lagi ada yang tiba-tiba naruh handuk di kasur, udah sabar aja, udah balikin lagi gitu aja, udah itu adalah pahala Bunda di situ gitu ya Bunda ya. Benar dong. Gitu benar gak sih? Kalau cuma sekedar naruh handuk mah nggak apa-apa. Iya, nanti gitu. ketularan kita naruh handuknya kayak gitu juga. Nah gitu biasanya gitu. Kita yang ngedumel tiba-tiba ternyata sama gitu. Nah itu akhirnya kan kita yang jadi
cermin diri gitu ya. Kalau misalkan memang kitanya pengen baik ya kitanya orang lain pengen baik kepada kita ya kitanya baik dulu seperti itu kan. Nah ini sudah 3 nih Bun, 3 tokoh. Ada satu lagi yang Bunda tadi belum sampaikan. Jadi ya satu lagi yang terakhir itu adalah Bunda Khadijah. Masya Allah. Ya, Bunda Khadijah binti Khuwailid. Nah, waktu kita umroh kemarin, jadi kalau kita umroh sekarang ada satu museum baru, Museum Wahyu namanya, gitu ya. Jadi Museum Wahyu ini dia ada di Mekah. Kalau kita datang ke sana, dia akan menampilkan dia kayak ada apa ya, kayak video film gitu ya. Kayak film dari mulai nabi-nabinya itu yang ditampilkan adalah nabi-nabi ulul azmi, gitu. Jadi Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, terus Nabi Isa, ya, kemudian yang terakhir adalah Rasulullah SAW, gitu. Nah, sampai setelah Rasulullah, jadi kalau pas Rasulullah itu dikasih tahu tuh, gitu ya, bagaimana Rasulullah menerima dari kecil, gitu kan, sampai kemudian Rasulullah menerima wahyu, gitu. Nah, itu kan kayak chamber ya, kayak apa ya, chamber tuh kayak ruangan-ruangan lah gitu. Ruangan khusus Nabi ini, Nabi Adam. Oh, enggak, sebenarnya semuanya sih ada, semuanya ada gitu kan. Ya, saya ingat tuh punya Nabi Ulul Azmi itu dikhususkan. Nabi Adam gitu kan, Nabi ini gitu ya. Nah, begitu di akhir setelah kita keluar dari situ ada satu ruangan khusus. Gitu, ada satu ruangan khusus, yang ruangan khusus itu adalah ruangan Khadijah binti Khuwailid, gitu ya. Yang saya waktu itu apa ya, deg banget gitu ya di saya, jadi aha moment. Jadi aha moment bagi saya itu adalah ketika guide-nya itu mengatakan bahwa Bapak dan Ibu, kenapa sih kok mesti bisa ada satu ruangan khusus Khadijah binti Khuwailid di sini? Padahal yang lain-lain itu nabi-nabi semua. Gitu ya, nabi-nabi semua gitu ya, seperti itu. Kemudian ada satu ruangan khusus untuk Khadijah binti Khuwailid. Ya, kemudian di situ ada satu hadis. Satu hadis yang mengatakan bahwa wahai Rasulullah gitu, sampaikanlah salamku dan salam dari Allah. Dari salamku itu maksudnya Jibril gitu kan. Jadi Jibril mengatakan kepada Rasulullah, sampaikanlah salamku, salam dari Jibril dan dari Allah kepada istrimu Khadijah. Spesial banget itu. Spesial banget gitu kan. Spesial banget gitu kan. Kita dikasih salam sama siapa ya? Kira-kira sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Deg-degan gitu ya kan. Dikasih salam sama yang spesial lah gitu kan, gitu ya. Wow, keren banget deh. Kita misalnya sampai sama siapa? Misalnya sama Pak Anies misalnya gitu ya. Pak Anies Baswedan. Wah, kok aku terkagum-kagum nih gitu kan sama Pak Anies, terus dikasih salam gitu ya. Salamnya buat Mbak Nisa. Oh, gitu ya. Terbang langsung. Ya, rasanya waduh, luar biasa ya Pak Anies, kok salam buat aku gitu kan. Nah, ini bayangin Khadijah itu dapat salam dari Jibril dan Allah. Betul. Ya, Masya Allah ya, Allah memberikan salam kepada Khadijah. Kualifikasi seperti apa gitu kan, supaya bisa dapat salam dari Allah gitu kan, dari Allah langsung gitu. Nah, ternyata gitu ya, kalau kata guide-nya itu ya, guide-nya bilang tuh ternyata yang menjadikan Bunda Khadijah itu begitu spesial karena dia punya satu ibadah yang utama. Ada gitu. Amalan lah ya. Ya, ada amalan utama dari Bunda Khadijah ini yang menyebabkan beliau punya derajat yang seperti itu. Apa itu? Yaitu beliau ini jadi support sistemnya suami. Nah, itu kuncinya. Kayaknya kesimpulannya di situ. Gitu. Itu kuncinya. Jadi Bunda Khadijah itu ya, bayangin tadi tuh ya, dia punya derajat, beliau punya derajat yang setinggi itu karena beliau punya satu itu tadi. Beliau adalah support sistemnya suami, support sistem yang paling utama. Kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat dari sirah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Khadijah itu tuh saudagar. Betul. Konglomerat, ya kan, kaya raya luar biasa gitu, cantik gitu kan, yang ngelamar banyak banget gitu. Tapi Khadijah
maunya sama Rasulullah, gitu kan. Dan ketika menikah dengan Rasulullah pun Khadijah ini jadi support system, gitu. Kita bayangkan ya, ketika Rasulullah sedang ada di Gua Hiro, ya kan, 3 tahun loh itu, 3 tahun Rasulullah itu bolak-balik ke Gua Hiro, kadang 2 bulan, 3 bulan nggak turun-turun gitu ya. Itu 3 tahun, bayangin nggak turun-turun ya, jadi lebih dari Bang Thoyib kan ya, gitu nggak ya, pulang-pulang nggak pulang-pulang gitu. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh Bunda Khadijah? Bunda Khadijah bukannya marah-marah, Bukan ngambek ya? bukan ngambek. Tuh kalau itu saya kayaknya kayaknya kalau kita gitu ya, suka nggak pulang-pulang sih gitu. Usah pulang sekalian. Suami agak lama di kantor dikit, nggak pulang-pulang, nggak pulang buruan gitu ya, udah ngambek. Nah ini bayangin Bunda Khadijah ya, Rasulullah SAW tuh 3 tahun gitu berkhalwat gitu kan di Gua Hiro, dan beliau sabar, nggak minta macem-macem gitu ya, tetap karena tahu bahwa suaminya ini sedang mempersiapkan sesuatu. Gitu. Sampai kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan kemudian mengalami ujian-ujian yang sangat luar biasa, Bunda Khadijah tetap ada di samping Rasulullah. Ya, tetap ada di samping Rasulullah dengan sangat teguhnya. Jadi begitu perannya Khadijah ya, menemani Rasulullah dalam suka maupun duka gitu ya. Dan waktu itu pernah ada satu cerita, ada satu kisah yang Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu pulang setelah berdakwah, setelah keliling berdakwah capek gitu ya, kemudian pulang ke Khadijah. Khadijah itu sedang memeluk Fatimah gitu ya. Kemudian ketika mau Fatimah itu kemudian Fatimah kemudian diletakkan ya, Rasulullah itu dalam kondisi capek, lelah sekali gitu. Setelah berdakwah itu kemudian Rasulullah tiduran di pangkuannya Khadijah gitu ya. Nah kemudian sambil itu kemudian Rasulullah tertidur gitu ya, dan Khadijah kemudian sambil menangis gitu. Kemudian neteslah air matanya itu ke Rasulullah gitu ya. Rasulullah bangun. Dan kemudian Rasulullah bilang, kenapa ya Khadijah engkau menangis gitu? Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Ya, engkau dulunya kaya raya, tapi sekarang engkau sudah tidak punya apa-apa. Engkau dulunya bangsawan, tapi sekarang engkau dihina oleh kaummu gitu, karena engkau bersuamikan aku gitu. Apakah engkau menyesal gitu kan? Kemudian kata Khadijah, ya Rasulullah, semuanya aku tidak menyesal gitu. Aku tidak menyesal. Aku menangis karena aku membayangkan kalau misalnya engkau, jadi aku dulu bangsawan, aku dulu kaya gitu ya, tapi semua itu aku berikan untuk dakwah gitu. Semua aku berikan untuk engkau berdakwah gitu. Maka nanti seandainya ketika aku sudah meninggal dunia dan kemudian tidak ada lagi hartaku yang bisa aku gunakan untuk mensupport dakwahmu, maka dan engkau mesti berlayar menyeberangi sungai, maka engkau galilah kuburanku, ambillah tulang-tulangku dan jadikanlah tulang-tulang itu kapal gitu, perahu untuk engkau berlayar menyeberangi sungai itu untuk berdakwah gitu. Itu Masya Allah gitu kan. Jadi betapa ya begitu yang namanya support sistemnya gitu kan. Khadijah itu makanya support sistemnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu tidak pernah mau poligami gitu ya. Jadi pada zaman dulu itu kan saat semua laki-laki itu nggak ada yang istrinya satu gitu. Rasulullah itu istrinya satu gitu pada saat menikah dengan Khadijah gitu kan. Dia tidak pernah mau menikah lagi gitu selama Khadijah masih hidup gitu ya. Dan pada saat itu ya, ketika Khadijah meninggal dunia, maka itu menjadi tahun duka cita gitu ya, tahun duka citanya Rasulullah. Rasulullah sangat bersedih gitu karena kehilangan support system beliau yang paling utama gitu, seperti itu. Nah mungkin gitu ya, itu yang jadi kalau bagi saya gitu ya, bagi saya
Kalau saya dulu ya, saya ingat banget dulu waktu saya masih muda, masih muda. Berarti sekarang sekarang muda lah sekarang ya. sudah lumayan lah, udah senior ya, udah agak senior. Saya ingat banget dulu saya punya nama punya nama lain lah gitu. Nama beken mungkin. Nggak nama beken juga, karena yang tahu cuma saya doang. Oh, oke. Saya tuh punya namanya tuh Aisyah. Gitu. Jadi karena saya pengen seperti Aisyah gitu kan. Aisyah yang pintar gitu ya. Yang ceria, yang cerdas, yang pipinya tuh merah jambu gitu kan, yang disayang sama Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian karena memang ada nama saya itu ada nama Fatonahnya gitu ya. Jadi saya kasih nama saya itu Aisyah Fatonah gitu. Gitu. Okay. Ya, saya jadi cerita ya. Itu yang tahu cuma saya doang sama suami gitu kan. Jadi memang saya kepengen gitu. Saya mengambil, saya mau jadi ilmuwan gitu. Saya mau jadi ilmuwan seperti Bunda Aisyah. Gitu kan. Karena Bunda Aisyah itu beliau adalah salah satu ilmuwannya. Ilmuwannya Rasulullah pada saat zaman itu gitu. Jadi di mana yang lain itu ilmuwan itu laki-laki. Nah, yang ilmuwan perempuan itu salah satunya adalah Bunda Aisyah, gitu kan. Jadi pada saat itu waktu saya masih muda gitu kan, saya kepengen banget seperti Bunda Aisyah gitu, yang pintar, banyak ilmunya, yang ceria gitu ya, seperti itu. Tapi sekarang gitu kan, ketika di usia seperti ini gitu ya, saya ingin sekali meneladani Bunda Khadijah, gitu. Jadi Bunda Khadijah, kenapa? Ya karena saya merasa bahwa Masya Allah gitu kan. Ya beliau dapatkan derajat yang sangat luar biasa gitu ya, itu karena memang beliau menjadi support sistemnya suami gitu. Dan ya itulah, jadi kalau bagi saya wanita terbaik gitu, Bunda Khadijah. Jadi support sistemnya suami gitu, seperti itu. Udah 4 tokoh nih ya Bun ya. Iya. Yang paling akhir tuh kayaknya lebih padat gitu rasanya. Namanya jadi support system ya, support system suami itu dari segi kondisi apapun gitu, mau suami itu lagi di atas, mau lagi di bawah, mau lagi dimanapun dia lagi dakwah ataupun lagi bekerja ya, seperti apapun kita tetap jadi support systemnya suami, betul ya Bun ya? Betul. Yang saya tahu juga Bu Yuni seperti itu, Masya Allah. Nah aku tuh saya berusaha gitu, jadi aku ngelihatnya lebih ke berusaha untuk kita paling nggak meneladani si Bunda Khadijah ini, seperti itu. Nah, untuk mungkin obrolan selanjutnya nih Bun, kalau dari segi zaman yang sekarang nih, apa yang menjadi tantangan untuk menjadi wanita terbaik di akhir zaman ini Bun? Saya mencatat ada beberapa ya yang bisa jadi tantangan. Ya pastinya setiap zaman itu beda-beda, ya kan. Nah, saat ini yang pertama tantangan terbesar nih bagi para wanita itu adalah satu nih, menjaga itu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih dari keempat wanita ini, ya yang pertama kan Maryam ya, disuruh menjaga diri gitu kan. Saat ini di mana media sosial, nah itu menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita, gitu ya. Digital, media sosial itu jadi kehidupan kita lah gitu. Kita sudah tidak lagi bisa memisahkan, gitu kan, antara media sosial dengan ini. Nah, bagaimana kita menjaga diri, gitu? Karena maunya tampil terlihat cantik, gitu ya, terlihat, ya pokoknya yang pengennya terlihat wow lah, gitu ya, seperti itu. Kalau saya selalu bilang bahwa boleh gitu kan, boleh tampil cantik boleh gitu. Perempuan mana sih yang mau kelihatan jelek? Nggak ada, ya pasti maunya kelihatannya cantik gitu. Nah tapi ketika kita mau tampil cantik harus yang sesuai dengan syariat gitu. Contohnya Mbak Nisa ya, misalnya hijab gitu. Misalnya hijab. Sekarang itu banyak banget hijab yang dia tuh tipis. Iya, betul. Gitu, ya kan? Jadi kayak cuma satu layer. Ya, satu layer tipis gitu kan. Dan kemudian ketika dipakai gitu ya, ya udah gitu. Jadi entah dia pendek, entah dia jilbabnya hanya dia tidak menutup dada gitu, ataupun dia tipis. Gitu kan. Akhirnya dia tidak memenuhi tuh syarat-syarat gitu. Syarat-syarat hijab yang betul gitu kan, yang sesuai dengan Rasulullah gitu. Kalau misalnya dia bilang, tapi kan nanti saya jadi ketinggalan zaman. Nah, itulah tantangannya.
gitu. Itulah tantangannya wanita-wanita sekarang, gitu. Ketika dia ingin memenuhi syarat, gitu kan, secara syar'inya, gitu ya, tapi mau tetap terlihat cantik, harus dipikir caranya gimana, gitu. Jadi tidak menyerah dengan mode, gitu kan. Oh kayak gini lagi bagus nih hijab kayak gini, ya udah saya mau yang seperti itu, gitu kan. Jangan menyerah dengan mode, karena hati-hati, bahaya sekali. Karena itu saya selalu bilang, kalau saya ke anak-anak saya selalu bilang, itu ghazul fikrinya nak, gitu. Ghazul fikrinya tuh kayak gitu, masuk gitu. Perang pemikiran itu masuk lewat mode, gitu. Mereka kasih tuh gitu kan, nih kalau pakai hijab ya udah yang tipis aja kayak gini pun bagus, gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya masuklah ke dalam pikiran kita, oh iya yang kayak gitu yang bagus ya, gitu kan. Kemudian akhirnya kita ngikutin gitu. Tuh hati-hati, gitu. Jadi proses penjagaan itu, gitu kan, menjaga dirinya. Karena memang itu tantangannya ya. Kemudian tantangan ketika kita ikhtilat, gitu kan, terjadi ikhtilat, terjadi campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimana kita menjaganya? Gitu, bagaimana menjaga, mungkin nih bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah juga sama. Gitu. Kalau dulu saya tuh waktu sebenarnya sama sih sampai sekarang juga saya masih menerapkan itu. Saya tuh punya prinsip godul basor, Mbak Nisa, gitu. Godul basor itu menahan pandangan. Nah, jadi kita tuh diperintahkan untuk menahan pandangan, baik yang perempuan ke yang laki-laki, baik dari laki-laki ke yang perempuan, maupun yang perempuan ke yang laki-laki, gitu. Jadi kita tuh dulu tuh ya dari sejak saya kemudian paham Islam lebih, gitu kan, saya punya prinsip yang godul basor tadi itu. Jadi ke laki-laki ya saya tidak melihat langsung, gitu kan, gitu. Yang laki-laki juga sama, gitu, seperti itu. Nah, prinsip itu mungkin yang sekarang kayaknya agak mungkin jarang kali ya, aneh banget agak gitu bergeser, ya, gitu seperti itu. Tapi itu memang harus kita jaga, gitu. Godul basar itu, gitu. Istilahnya kalau mungkin kita ngobrol ya Bun ya, misalkan di tempat kerja gitu, kita ada meeting gitu ya. Itu kan berarti kan pasti ada tantangan kalau misalkan kita antara ikhtilat tuh Bun, lebih kepada situ. Kalau saya dulu pernah dapat saran itu, coba jangan lihat matanya ya. Saya selalu begitu. Oh gitu, jadi jangan lihat matanya, lihat sejalurnya dia, aja. Tapi di belakang dia gitu, mungkin ya seperti itu ya jadinya. Gitu. Kalaupun ngeliat sekilas gitu kan, seperti itu gitu. Karena itu kan ada ini ya, apa pepatah ya, dari mata turun ke hati, gitu ya. Itu gitu. Jadi itu harus dijaga sih, gitu kan. Iya, betul. Itu tantangannya satu. Terus kemudian tantangan yang berikutnya adalah yaitu tadi ya, mungkin kayak Bunda Asiyah ya. Bunda Asiyah mungkin ya, kalau saya suka baca banyak kalau sekarang tuh mulai banyak sekali ustadz-ustadz yang membahas tentang kewajiban laki-laki. Gitu, kewajiban bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak nggak ngasih nafkah gitu ya, nggak ngasih nafkah itu bukan laki-laki gitu ya, karena mungkin gitu kan, itu yang harus digerakkan sekarang gitu. Tapi bagi kita kan, saya nggak mungkin ngomongin laki-laki harus kayak gini, nggak mungkin kan gitu. Tapi iya gitu. Beda ini. Betul, dia beda. Makanya kita fokusnya ya udah, kita fokus memperbaiki diri kita gitu ya. Apa nih harus kita lakukan? Ya sudah, ketika misalnya di kondisi suami masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, bersabar. Gitu, bersabar gitu kan, terus kuatkan kesabaran, karena kita nggak pernah tahu kondisi itu bisa berubah, kehidupan itu bisa berubah ya, kan seperti roda, dia bisa berputar gitu. Ya ada saat-saat dimana, kalau saya ingat dulu gitu ya, ada saat-saat dimana Pak Nas ya lagi nggak ada uang, gitu ya, lagi nggak ada uang gitu kan, it's okay, nggak apa-apa gitu. Kita tetap menemani, kita tetap ya ibaratnya cari solusi bersama, gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika suami dalam kondisi yang terpuruk gitu ya, dalam kondisi yang tidak baik, banyak tantangan, kemudian kita cuma mikirin diri sendiri. Udah saya pergi aja, toh saya juga tanpa dia nggak kenapa-kenapa gitu. Kan itu tantangannya zaman sekarang loh. Ya, karena wanita-wanita tuh pada mandiri sekarang itu. Bisa gitu. apa-apa sendiri gitu kan. Bahkan kalau dari sisi pekerjaan, mungkin pekerjaan untuk wanita lebih banyak daripada pekerjaan untuk laki-laki. Lebih banyak, dan istilahnya kalau misalkan dari rate gaji mungkin lebih tinggi biasanya. Gitu, itu tantangannya. Jadi bagaimana ketika kita misalnya sudah menikah, mungkin kalau kita belum menikah masih oke lah gitu kan, kita sama orang tua kita ya. Tapi begitu kita menikah, kemudian kita punya
penghasilan sendiri, kita harus sadar itu bahwa penghasilan kita itu kita bisa dapetin itu ketika suami kita membolehkan. Suaminya ridho. Nah, suaminya ridho. Gitu. Artinya kalau suami kita nggak ridho, kita tuh nggak bisa kerja juga kok. Gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada itu yang namanya misalnya nih, wah saya di kantor jadi direktur gitu. Ya kan, saya di kantor jadi direktur, jadi kepala cabang kan, jadi pemimpin gitu. Kemudian begitu di rumah, dia jadi pemimpin juga, nggak bisa. Semua harus layanin saya gitu, karena saya bisa, direktur gitu. gitu. Karena nggak bisa dalam satu perahu itu 2 nahkoda, itu nggak bisa. Harus 1 gitu kan. Siapa nahkodanya? Nahkodanya ya suami, gitu. Makanya kalau saya biasanya kan mungkin ini kajian kayak modern gitu ya. Kan ada teori psikologi gitu kan, ada kolerik, melankolik, pragmatis, sanguin gitu ya, seperti itu. Nah, kolerik ini kan dia yang dia memimpin gitu. Pragmatis ini dia itu yang biasanya nurut gitu ya. Ngikut. Nah, nurut, ngikut gitu kan. Nah, jadi kalau saya tuh saya berusaha untuk menempatkan, walaupun kadang-kadang suka nggak inget. Jadi apakah Bu Yuni selalu begitu? Enggak juga gitu. Harus kadang bisa menempatkan iya, kondisi. kadang kalau misalkan saya lagi koleriknya naik gitu ya, bisa juga tuh gitu kan, agak sedikit bentrok jadi sama Pak Nas. Cuma saya selalu mengingatkan, kalau misalnya saya di rumah gitu ya, kalau saya berhadapan dengan Pak Nas gitu ya, saya berhadapan dengan suami saya, maka kamu jadi pragmatis, Yun. Gitu. Okay. Memerintah diri sendiri gitu saya ya. selalu bilang gitu kan. Karena saya sebenarnya kolerik gitu kan. Saya sebenarnya punya jiwa pemimpin gitu kan. Tapi kalau saya bareng sama Pak Nas, saya selalu jadi pragmatis. Gitu kan. Saya nggak bisa mimpin tuh. Betul. Kalau ada Pak Nas gitu kan. Karena apa? Karena memang saya menekankan diri seperti itu. Gitu. Dan juga misalnya nih, semua manusia itu punya sifat maskulin sama feminin. Setiap Semua perempuan punya maskulin, punya feminin. Laki-laki punya maskulin, punya feminin. Oke. Nah, ketika laki-laki suami dan istri itu bertemu gitu, terus kemudian nih sang istri ini maskulinnya terlalu kuat, laki-lakinya jadi feminin. Oke. Gitu. Laki-laki feminin itu yang akhirnya bikin yang suami takut istri lah gitu kan, yang istrinya ngatur-ngatur lah karena sifat maskulinnya. Oke. Gitu. Jadi kalau yang namanya wanita gitu pulang ke rumah, jadilah istri. Gitu. Jadilah istri. Istri itu apa? Ya istri itu yang melayani suami gitu kan, jadi temannya suami gitu. Cari ridhonya suami gitu kan. Kalau perlu kita jadi pragmatis gitu ya. Jadi pragmatis, femininnya tuh dikuatin. Karena bisa jadi kalau maskulin kita kegedean, kata suami ya udahlah aku nggak diperlukan gitu. Iya, merasa seperti itu. Merasa sudah bisa sendiri gitu. Betul. Padahal kalau misalkan fitrahnya laki-laki tuh pengen jadi dia merasa pahlawan dibutuhkan. Laki-laki itu dia harus jadi pahlawannya gitu. istrinya jadi gitu hero kan. Betul. gitu kan gitu. Itu sih. Gitu. Oke deh Bun, jadi kalau yang tadi kan sudah menjaga diri, terus kemudian lebih kepada bersabar ya, bersabar punya ujian gitu apapun itu, dan juga kalau misalkan di antara keluarga mungkin suami istri lebih kepada taat kepada suami gitu ya. Bun, gimana kalau misalkan suaminya itu tapi kita melihatnya bukan yang soleh? Ya. Gitu. Ya, tadi tuh keteladanannya Bunda Asia. Oh, iya. Oke. Oke, mungkin saat ini suami kita belum soleh, gitu kan. Mungkin saat ini suami kita mungkin ya masih ada ya kekurangan-kekurangan yang kita lihat kayaknya nggak nyaman gitu ya di hati kita gitu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, perbaiki diri kita dulu, gitu. Perbaiki diri kita dulu, kitanya yang dikuatin dulu ibadahnya, kuatin dulu hubungannya sama Allah, gitu ya. Nah nanti setelah itu doakan, gitu, doakan. Karena kita mau ngatur suami juga nggak bisa. Iya, betul. Gitu, kita mau nyuruh-nyuruh, baca buku ini dong, gitu ya. Jadi kita yang nyuruh gitu dia kan, gitu. gitu kan. Baca buku ini nih bagus loh bukunya, nggak bisa. Gitu, ikut training ini ya, gitu kan. Atau misalkan kita dengerin Pak Nas terus di sampingnya dia, apa yang ada dia cemburu gitu. Banyak Bun, banyak. Kalau misalkan saya kan lebih kepada ngurusin pendaftaran ya. Pokoknya, Mbak, saya pengen daftar gitu training. Oh iya Bu, gitu kan. Atas nama suami. Tapi nanti suami saya ya yang masuk gitu. Jadi saya,
oh gitu Bu, gitu kan. Gimana kalau berdua gitu kan, jadinya kan bisa saling ngobrol gitu kan. Tapi suami saya nggak mau Mbak. Nah itu biasanya tuh kalau misalkan Bu Yuni sampaikan gitu kan, yang penting tuh kita dulu yang belajar. Betul. Gitu. Kita dulu yang belajar, misalkan memang keluarga kita belum satu frekuensi, is okay gitu ya Bun ya. Benar. Gitu. Jadi tidak untuk menggurui, tapi kita menggurui diri sendiri dulu nih, gitu. Itu sih yang sering terjadi. Benar. Nanti jadi berantem. Iya. Itu dan memang terjadi Bun. Kok panas mulu sih yang didengerin, saya ngomong nggak pernah didengerin, kayak gitu. Gitu. Jadi ya fokus perbaiki diri, doakan gitu kan, doakan terus insya Allah gitu kan, kita minta Allah yang mengubah gitu, karena kan yang bisa mengubah hati manusia itu kan cuma Allah. Gitu. Ya di kita sholat taubatin, sholat hajatnya, garpu talanya gitu sih. Kalau dari tantangan tadi untuk yang dari karakter yang Fatimah itu berarti lebih ke apa? Kalau Fatimah itu ya tadi, misalkan kayak kan? kita bersabar dengan kondisi suami yang mungkin tidak memiliki harta, gitu ya, tetap jadi istri yang salihah, tetap jadi istri yang lembut, mendidik anak-anak, nah itu yang penting tuh. Itu ya, bagaimana kita mendidik anak-anak itu dengan pendidikan yang terbaik, ya karena kita kan madrasatul ula kan gitu ya, bahwa ibu itu adalah sekolah yang pertama gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita tuh nggak jadi sekolahnya anak-anak kita. Sayang banget, pahalanya jadi hilang. Gitu ya, pahalanya tuh hilang tuh gitu. Apalagi misalnya nih gitu, kalau zaman sekarang kan tantangannya tuh HP, ya kan. Aduh, aku lagi ngerjain ini anaknya kasih HP, gitu kan, anaknya dikasih HP gitu ya. Boleh, nonton boleh gitu kan, tapi kita batasi gitu kan. Dan kita sebagai seorang ibu harus aware tentang itu gitu. Jadi, ada pembatasan nih buat anak-anak megang screen gitu kan. Saya bilang, kalau saya kadang-kadang sama anak-anak udah selesai ya screen time-nya gitu kan, screen time-nya udah selesai. Emang screen time apaan sih Mi gitu kan? Screen time itu kalian lihat iPad, lihat handphone, lihat TV, itu semua screen gitu. Sekarang udah selesai gitu, udah selesai waktunya, kalian bisa main, bisa baca buku, bisa menggambar, mewarnai apapun gitu. Jadi kita sebagai seorang ibu harus punya tuh gitu, harus punya arahan, saya mau ngarahin anak saya seperti apa, mau bagaimana gitu ya, kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Baik, berarti udah komplit nih ya Bun ya, 4 tokoh wanita terbaik nih gitu kan. Nah, kalau sekarang udah nggak kerasa mau imsak ya. Jadi nggak kerasa ngobrolnya, jadi kita udah dapat semua nih yang tadi disampaikan Bu Yuni gitu ya. Ilmunya juga dapat, informasi-informasi wawasan yang baru juga. Nah, udah sampai di penghujung, kira-kira Bun, dari semua itu tadi, kesimpulan dari apa yang harus kita terapkan lebih utama gitu ya, tapi bisa mencakup semuanya untuk menjadi wanita terbaik gitu, versi Magnet Rezeki atau versi Allah lah itu ya. Paling nggak kita untuk belajar ke arah sana. Satu mungkin yang bisa kita praktekin langsung gitu, dan itu insya Allah mudah lah untuk ibu-ibu semua gitu. Apa tuh Bun? Ya kalau bahasanya disuruhnya satu gitu ya, ya saya cuma bisa bilang bahwa ikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu aja gitu. Jadi artinya ketika kita jadi seorang wanita nih gitu ya, jadi seorang entah wanita, entah istri, entah apapun lah peran kita gitu ya, maka kita ikutin Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya lagi dalam kondisi yang seperti ini, kalau kata Al-Quran gimana ya gitu, kalau kata Sunnah gimana ya, kata Nabi gimana ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi itu jadi panduan kita gitu. Dan alhamdulillah kan kita punya ilmu Garputala, ya kan, kita punya ilmu Garputala. Garputala itu kan kayak kita ngobrol sama Allah kan gitu. Ya kalau saya lagi dalam kondisi, saya sering banget gitu ya, kalau misalnya saya lagi ngambek gitu kan sama suami gitu kan, lagi berantem sama suami, Abi muslim banget sih misalnya gitu ya. Salah, nggak benar. Si Abi ini level menyenangkannya 0 gitu kan. Level menyenangkannya 0 nih gitu kan. Apa yang harus lakukan gitu ya. Kalau dulu gitu saya tuh bisa ngambek dari pagi sampai malam, sampai besoknya lagi gitu kan. Sampai benar-benar dibujuk gitu kan. Enggak deng, biasanya saya ntar lama-lama ini sendiri gitu kan. Nah tapi kalau sekarang saya biasa kalau rasanya kok nggak nyaman banget nih hati nih gitu ya, ya udah saya buka Quran
Saya sholat, saya buka Quran, saya minta petunjuk sama Allah gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah biasanya sih sama Allah tuh dimarahin terus sih. Diingetin, diingetin gitu ya. Udah gitu, kayak gitu Allah tuh kayak ngomong udah. Tapi biasanya kadang-kadang suami saya suka kaget tuh gitu kan, panas juga kaget pas pulang-pulang kerja gitu kan, aku udah ceria lagi gitu, Umi udah marah gitu, udah garpu tala gitu. Udah langsung dijawab Allahnya ya kan. Gitu. Jadi emang apapun lah gitu kan, apapun yang kita hadapi gitu, ingat bahwa kita mau jadi perhiasan yang terbaik. Gitu, perhiasan yang terbaik. Perhiasan terbaik itu ya wanita yang salihah, wanita yang taat, wanita yang taat sama Allah, taat suaminya. Dia taat suaminya karena dia taat sama Allah. Ya, bukan karena kemudian suaminya nyuruh yang tidak betul kemudian dia tetap taatin, tidak juga gitu. Jadi dia mencintai dan taat sama suami itu karena dia taat sama Allah. Gitu, seperti itu. Taat sama suami adalah taat dengan Allah gitu ya Bun betul. ya. Oke. Baik, alhamdulillah nih udah mau ngedeketin subuh. Jadi kita akhiri dulu pertemuan hari ini, sahur kali ini. Nanti kita juga akan ketemu lagi di buka bersama juga dari Magnet Rezeki juga. Nanti ada materi juga pas buka puasa. Nah, untuk yang materi yang sekarang nih, wanita terbaik, menjadi wanita terbaik itu seperti apa? Alhamdulillah kita udah dapet nih semua intisari dari tokoh-tokoh zaman Rasulullah dulu seperti apa gitu ya. Yang pertama mulai dari menjaga diri, kemudian selalu bersabar dan taat sama Allah gitu, dan juga menjadi support sistem keluarga. Seperti itu. Baik. Mungkin bisa dicukupkan dulu ya Bun ya. Akhirul kalam, kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.